Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dini Asih, NIM 163620104. Di sini saya akan mempresentasikan tentang financial leverage, reksadana, analisis teknikal, dan strategi investasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang financial leverage. Menurut Irawati 2016, financial leverage merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan. Namun secara umum, financial leverage merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham. Financial leverage ini akan muncul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap. Bisnis atau perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan financial leverage yang menguntungkan atau efek yang positif apabila pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap atas penggunaan dana yang bersangkutan. Beban tetap yang dikeluarkan dari penggunaan dana, misalnya hutang obligasi, harus mengeluarkan beban tetap berupa bunga, sedangkan penggunaan dana yang berasal dari saham preference harus mengeluarkan beban tetap berupa dividen. Adapun manfaat yang terdapat dalam financial leverage, berikut manfaat yang harus Anda ketahui. Yang pertama, financial leverage adalah alat penting yang dapat digunakan manajemen perusahaan untuk membuat keputusan pendanaan dan investasi terbaik. Yang selanjutnya, financial leverage menyediakan berbagai sumber pembiayaan di mana perusahaan dapat mencapai target pendapatannya. Yang selanjutnya, financial leverage juga merupakan teknik penting dalam berinvestasi karena membantu perusahaan menetapkan ambang batas untuk perluasan operasi bisnis. Misalnya, dapat digunakan untuk merekomendasikan pembatasan ekspektasi bisnis setelah mengembalikan investasi tambahan yang diproyeksikan lebih rendah daripada biaya hutang. Manfaat financial leverage adalah untuk dapat mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya, sebagai alat menilai seberapa besar dampak hutang perusahaan mengenai manajemen modal. Dan selanjutnya, manfaat financial leverage itu sendiri untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Dalam keuangan perusahaan, leverage mempunyai maksud dan fungsi yang serupa. Lebih jelas lagi, financial leverage juga dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Dalam penggunaan leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham apabila dapat digunakan dan diterapkan dengan baik dan benar oleh pemegang saham tersebut. Namun sebaliknya, leverage juga dapat meningkatkan risiko kerugian bagi perusahaan, sebab apabila jika perusahaan Anda ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh pemegang saham. Maka dari itu, manajemen perusahaan harus memperhitungkan risiko bisnis perusahaan, posisi pajak perusahaan, fleksibilitas keuangan dari struktur modal perusahaan, dan tingkat agresivitas manajerial perusahaan ketika menentukan struktur modal yang optimal. Terjadinya financial leverage timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya operasi tetap. Apabila dalam jangka panjang semua biaya bersifat variabel, artinya dapat berubah sesuai dengan jumlah
produk yang dihasilkan. Sekian penjelasan saya tentang financial leverage. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana sendiri dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu juga, reksadana diharapkan dapat meningkatkan peran modal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu: pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan selanjutnya, dana tersebut dikelola oleh manajer dan diinvestasikan. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Adapun tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Risikonya relatif paling rendah dibandingkan dengan reksadana jenis lainnya. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek hutang atau obligasi, dengan tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Risikonya itu sendiri relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Yang ketiga, reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam bentuk portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya sendiri adalah untuk pertumbuhan harga dan pendapatan, sedangkan risikonya adalah bersifat moderat, yaitu dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif tinggi dibandingkan dengan reksadana yang lain. Keempat adalah reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya sendiri untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Risikonya relatif lebih tinggi daripada reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Keuntungan berinvestasi di reksadana itu sendiri. Investasi reksadana mendatangkan berbagai peluang keuntungan. Investasi reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Sebagai contoh, investor dengan dana yang terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak mempunyai dana yang besar. Maksudnya di sini, seorang investor yang tidak memiliki dana
yang besar atau dananya terbatas. Namun di reksadana, dia bisa berpeluang untuk memiliki portofolio obligasi, di mana tidak mungkin bagi investor yang jika investor tersebut tidak mempunyai dana besar, tidak mungkin memiliki portofolio obligasi itu sendiri. Dengan investasi di reksadana, investor pun tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, sebab hal tersebut telah ditangani oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan dana. Sekian penjelasan saya tentang reksadana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal dan strategi investasi. Strategi investasi. Strategi investasi umumnya ada dua macam, yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Seperti yang dijelaskan oleh Tandelilin 2001, ada dua cara strategi yang dapat dilakukan investor dalam membentuk portofolio, yaitu satu, strategi pasif merupakan tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi dalam saham dan hanya berdasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Strategi pasif mendasarkan diri pada asumsi bahwa pasar modal tidak melakukan mispricing. Meskipun terjadi mispricing, para pemodal berpendapat bahwa mereka tidak bisa mengidentifikasikan dan memanfaatkannya. Tujuan dari strategi pasif ini adalah memperoleh return portofolio sebesar return indeks pasar dengan menekankan seminimal mungkin resiko dan biaya investasi yang harus dikeluarkan. Ada dua macam strategi pasif. Yang pertama, strategi beli dan simpan. Maksudnya adalah investor melakukan pembelian sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Tujuan dilakukannya strategi ini adalah untuk menghindari biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya yang biasa terlalu tinggi. Yang kedua adalah strategi mengikuti indeks. Merupakan strategi yang digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun bagi investor. Dalam hal ini, investor berharap bahwa kinerja investasinya pada kumpulan saham dalam instrumen reksadana sudah merupakan duplikasi dari kinerja indeks pasar. Dengan kata lain, investor berharap memperoleh return yang sebanding dengan return pasar. Yang kedua adalah strategi aktif, merupakan tindakan investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu pergerakan harga saham, serta berbagai mendapatkan return abnormal. Tujuan strategi ini adalah mendapatkan return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh dari strategi pasif. Ada 3 strategi yang bisa dipakai investor dalam menjalankan strategi aktif. Bisa dipakai investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham. Yang pertama, pemilihan saham. Yang kedua, rotasi sektor. Dan yang ketiga, strategi momentum harga. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.